Langkah dakwahmu menggema seluruh negeri, cerah wajahmu terbias sinar mentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, saya dari pimpinan cabang Aisyah Purbalingga dari Majelis Tabligh ingin menyampaikan kultum pada bulan Ramadan ini. Semoga saja apa yang saya sampaikan bermanfaat, yang penting kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Untuk pengisian kali ini, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan mengenai hal harta dalam pandangan agama Islam. Di sini ada 7 macam. Yang pertama adalah harta itu adalah milik Allah. Yang kedua, manusia hanya punya hak pakai. Yang ketiga, harta seharusnya dinikmati dengan rasa syukur. Yang keempat, harta akan meninggalkan kita, begitu juga sebaliknya. Kita akan meninggalkan harta. Yang kelima, harta harus bisa dikendalikan. Yang keenam, harta sifatnya sementara, tidak abadi. Yang ketujuh, harta harus dibersihkan dengan zakat. Yang pertama, harta itu milik Allah. Apapun yang kita punya, entah itu berupa rumah yang kita tempati atau kendaraan yang kita pakai itu, atau uang yang kita punya, itu semua adalah milik Allah. Allah Maha Kuasa, mau mengambil kembali itu mudah sekali, gampang sekali. Entah melalui bencana, entah melalui kecelakaan, apapun juga. Kalau di rumah mungkin melalui ada kerampokan, semua itu milik Allah. Memang itu sudah Allah yang menghendaki. Jadi kita supaya belajar ikhlas di dalam menghadapi segala ujian dari Allah. Baik ujian yang bagus maupun ujian yang buruk. Sebab itu merupakan sunatullah. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Itu surat Al-Anbiya ayat 35 itu. Akan aku beri cobaan kepada kamu sekalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi kita harus ikhlas dalam hal ini. Kita menyadari bahwa apa yang kita punya semua itu adalah hanya milik Allah, kita cuma hak pakai. Yang kedua dia cuma manusia hanya punya hak pakai. Jadi usahakanlah kita memakai ini merupakan satu amanah dari Allah. Usahakanlah kita betul-betul jangan sampai kita mengkhianati amanat dari Allah. Kita bisa melihat Al-Anfal ayat 27 yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah mengkhianati amanat yang diamanatkan kepada kamu, padahal kamu sekali itu mengetahui. Jadi jelas di sini. Ini adalah merupakan amanah dari Allah. Jangan sampai kita mengabaikan amanah dari Allah, sebab harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, harta seharusnya dinikmati dengan rasa syukur. Sebanyak apapun kalau kita menjadi orang yang ingkar kufur, itu akan membawa celaka. Tapi kalau sedikit apapun kita menjadi orang yang bersyukur nikmat Allah, ini yang akan membawa keberuntungan dunia dan akhirat. Jadi tidak akan tersesat dalam kita mengelola harta kita. Yang keempat, harta akan meninggalkan kita dan juga sebaliknya. Kita juga akan meninggalkan harta. Harta bisa hilang, itu berarti harta meninggalkan kita. Kita meninggal harta, kita mati juga tidak akan membawa harta. Tidak mungkin kita akan mati membawa harta yang kita punya ikut dikubur, nggak mungkin. Jadi kita bisa meninggalkan harta dan harta juga bisa meninggalkan kita. Itu sudah sunatullah juga. Yang kelima, harta harus bisa dikendalikan. Kita harus betul-betul bisa mengendalikan harta kita. Jangan sampai kita menjadi seorang yang pemboros, bakhil apapun juga. Jangan sampai kita dikendalikan oleh harta kita, agar kita tidak terbawa emosi
menjadi orang pemboros. Kita kan tahu yang namanya pemboros adalah saudaranya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Siapa pemboros adalah saudaranya setan. Jangan sampai kita bersaudara dengan setan. Apalagi kita diperbudak oleh setan. Kita bakhil itu kan sudah diperbudak oleh setan. Untuk sedekah eman-eman, untuk menolong orang lain eman-eman kita. Jangan sampai kita ini terbelenggu tangan kita di leher kita. Jadi jangan sampai terbelenggu oleh pemboros, terbelenggu oleh bakhil dan menjadi orang yang pemboros. Jadi kita harus bisa mengendalikan harta kita, jangan sampai kita dikendalikan oleh harta. Yang keenam, harta sifatnya itu sementara, tidak ada yang abadi, sementara. Jadi usahakanlah kita, kalau seandainya ada hal-hal yang tidak kita inginkan, itu merupakan ujian dari Allah. Sebab sifat itu cuma sementara. Segala-galanya itu cuma sementara. Apa yang kita pakai itu pasti akan rusak, akan binasa. Yang ketujuh adalah harta harus dibersihkan dengan zakat. Kalau memangnya sudah ukuran zakat, kita keluarkan zakat kita untuk membersihkan harta yang kita punya. Kalau yang belum bisa zakat, kita tidak usah berkecil hati, kita membersihkan dengan senang bersedekah, menolong orang lain. Sebab ciri-ciri orang yang takwa adalah orang yang melakukan harta baik pada waktu lapang maupun sempit. Alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra'i. Orang yang melakukan baik pada waktu lapang maupun sempit. Jadi sebisa semampu kita, kalau memang belum bisa mengeluarkan zakat, bisanya belum sampai ukuran zakat, ya kita melakukan sedekah kita sebisa dan semampu kita. Apapun yang kita punya, kita bisa menolong orang lain, usahakanlah kita keluarkan sedekah kita sebisa dan semampu. Ini merupakan ciri-ciri orang takwa. Kita tahu yang namanya bulan Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa adalah jaminannya itu surga. Wa jannatun 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga yang luas dan seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang takwa. Maka hanya ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Usahakanlah pada bulan Ramadan ini kita betul-betul kita tingkatkan segala amal ibadah kita agar mendapatkan ridhonya Allah dan kita meraih pahala dari Allah yang pada bulan Ramadan ini Allah sedang mengobrolkan ampunannya, rahmatnya, barokahnya sampai ratusan kali lipat. Jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan ini, jangan sampai lewat begitu saja. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat, kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya. Saya akhir sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.